melafadzkan niat itu bertentangan dengan dalil. Ringkasnya, para ulama dari berbagai negeri dan berbagai generasi telah menyatakan bahwa melafalkan niat itu adalah perkara yang bid'ah, perkara baru dalam agama. Pendapat yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut disunahkan adalah pendapat yang salah, tidak sesuai dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i dan tidak sesuai dengan dalil-dalil sunnah nabawi. Di antaranya riwayat dari Aisyah, ia berkata, biasanya Rasulullah SAW memulai sholatnya dengan takbir. Hadis riwayat Muslim nomor 498. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW terhadap orang yang sholatnya jelek, ketika orang tersebut berkata, "Kalau begitu ajarkan saya sholat yang benar." Beliau bersabda, "Jika engkau berdiri untuk sholat, maka sempurnakanlah wudhu, lalu menghadap kiblat, lalu bertakbirlah, lalu bacalah ayat Quran yang mudah bagimu." Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ia berkata, "Aku melihat Nabi SAW memulai sholatnya dengan takbir, lalu mengangkat kedua tangannya." Hadis riwayat Bukhari nomor 738. Nas-nas ini dan juga yang lain yang begitu banyak dari Rasulullah SAW menunjukkan bahwa memulai sholat adalah dengan takbir dan tidak mengucapkan apapun sebelumnya. Hal itu juga dikuatkan dengan ijma para ulama bahwa jika ucapan lisan berbeda dengan apa yang ada di hati, maka yang dianggap adalah apa yang ada di hati. Jika demikian, lalu apa faidahnya mengucapkan niat? Jika telah sepakat dan diyakini secara pasti bahwa apa yang diucapkan itu tidak ada gunanya jika bertentangan dengan apa yang ada di dalam hati. Lalu hal ini pun menunjukkan adanya kegoncangan dalam pendapat orang yang mewajibkan menggandengkan niat dengan takbiratul ihram dan mewajibkan atau menganjurkan niatnya itu dilafadzkan. Bagaimana bisa melafadzkan niat ketika lisan seseorang sibuk mengucapkan takbir? Dalam hal ini Ibnu Abil Iz Al-Hanafi juga berkata, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, tidak boleh melakukan perbuatan yang ucapan lisannya berbeda dengan ucapan hatinya secara bersamaan. Dan kebanyakan manusia mengakui mereka tidak bisa melakukan hal itu. Orang yang mengaku bisa melakukannya pun ia telah mengakui hal yang ditolak oleh akal sehat, karena lisan itu penerjemahan apa yang hadir dalam hati, dan sesuatu yang diterjemahkan itu pasti ada lebih dahulu, karena setiap huruf yang diucapkan itu pasti dilandasi niat. Demikian seterusnya hingga selesai, yang setelahnya adalah kelaziman dari sebelumnya, tidak tergambar menggandengkan keduanya jika bersamaan. Lalu bagaimana lagi menggabungkan sesuatu yang ada sebelumnya? Wallahu a'lam.